Gadis Sampul nih tadi kita ngomongin gadis. Abis reuni loh Gadis Sampul. Iya aku lihat tuh yang lintas generasi, gitu ya kan. Iya. Kan ya. Aku keundang tuh. Ya, sebagai orang yang dulu pernah bekerja di media pencetus acara itu, ngelihat Gadis Sampul yang kemarin tuh yang pas lintas generasi itu, apa yang Mbak Teni rasakan? Terhadap para orang-orang yang datang itu. Ya aku ngeliatnya secara general ya. Secara general sih aku bangga ya. Maksudnya gini, aku dulu berada di satu institusi yang mencetuskan si cewek-cewek keren ini gitu. Dan mereka kan terutama yang di zaman aku ya. Jadi tahun 90-an sampai 2000 tuh, sampai 2000 awal kan aku masih ngeliat ya. Itu mereka tuh jadilah gitu sekarang ya, dan punya karir atau punya persona yang bagus sekali, dan mudah-mudahan ini diikuti oleh si adik-adik yang 2000-an 2010-an ke bawah ya. Karena kan sempat vakumnya lama banget. Sempat vakum 2 tahun gitu. ya, 2 tahun atau 3 tahun ya itu. Ya kayak waktu ngobrol ini di episode sebelumnya di episode 1, buat teman-teman Jenggun yang mau nonton silakan, nanti linknya ada di bawah. Ngobrol dengan Mas Hari itu juga banyak banget sih insight dari Mas Hari tentang Gadis Sampul gitu ya kan gitu. Yeah. Nah, yang kayak kemarin mulai lagi setelah vakum lama itu kan generasi yang sekarang banget generasi Z. Iya. Generasi ya, Z. Sekarang ya. Terus Z akhir ya, karena yang sekarang kan yang anak-anak kicik-kicik sekarang kan generasi Alpha tuh. Nah, si generasi Z ini kan rata-rata in quote yang ikut itu kan kemarin bisa dibilang sudah seseorang lah. Iya. Nah gimana tuh? Ya dulu kan kalau mau jadi seseorang ikutlah Gadis Sampul. Betul. Iya kan. Kalau sekarang kayaknya nggak gitu deh ya, karena ya media udah makin tersebar, terus media sosial semua orang bisa jadi terkenal dalam waktu 3 detik gitu kan, dengan TikTokan ya segala. Jadi ya memang relevansinya sih udah berkurang banget ya si Gadis Sampul ini menurut aku gitu. Tapi it's good kalau aku lihat dari animo yang sekarang, ini aku sebagai pengamat aja ya. Dari animo yang ikut, terus aku ngelihat di media sosialnya Gadis tuh yang mendaftar juga sampai ribuan, sama seperti dulu dengan tipe gaya seleksi yang udah berbeda gitu. Aku sih merasa ternyata anak-anak zaman sekarang ini masih tetap membutuhkan sebuah ajang yang menjadi validasi untuk mereka gitu. Jadi oke, orang bisa terkenal joget-joget di TikTok, terus bikin konten dan segala macamnya, main sinetron dan tapi belum ada validasinya. Nah, kalau lu tidak ikutan ajang ini gitu. Itu yang aku baca juga kan, ada sebuah berita artikel lah intinya ketika almarhumah Nike Ardilla. Kamu ada waktu dia kan ikut Gadis Sampul. Dia udah terkenal. Tahun 9. Maksudnya dia udah jadi penyanyi gitu. Ya kan? Dan pada saat itu kan dia sudah terkenal banget. Siapa yang tidak kenal Nike Ardilla? Tapi dia memberikan jawaban, gue itu sebelum menjadi remaja Indonesia, remaja putri Indonesia, kalau gue nggak ikut Gadis Sampul. Nah ini yang aku ngelihat untuk yang sekarang ini. Karena kan kemarin tuh yang jadi pemenang, finalis-finalisnya tuh udah punya somebody. Nama lah. Yes, udah punya somebody dan anaknya somebody pula gitu kan. Jadi julid lah tuh semua orang-orang. Tapi ya itu it's okay, maksud aku juga nggak apa-apa juga gitu, karena ya itu kan kesempatan itu terbuka untuk semua orang ya. Betul. Untuk semua gadis remaja, anak remaja. Ya salah lu kenapa lu nggak mau ngikut gitu. Betul. Kan. Betul. Jadi jangan julid dulu nih teman-teman Jenggun ya, bahwa lu tidak akan menjadi remaja putri Indonesia kalau lu belum resmi ikut ajang Gadis Sampul. Itu dia makanya. Jadi bahwa si
misalnya Matacha atau anaknya siapa, ada anaknya Ayu Asari ya yang Ada di ikut, situ. ada anaknya Meli Manuhutu juga yang Betul. ikut. Ya karena mereka tahu ibu-ibunya mendapatkan sesuatu yang Dari berharga ajang itu. dari ajang itu. Mereka tahu, jadi mereka ikutan. Nah, yang bukan anaknya siapa-siapa ini mestinya kan tahu juga ya, karena kan Gadis masih terus ada ya gitu, walaupun printnya udah nggak ada, cetaknya udah nggak ada, tapi media sosialnya tuh kuat banget gitu. Jadi mestinya daripada kamu julid, mendingan kamu ikut Ya, gitu. dan perlu juga diketahui oleh Sobat Jenggun, teman Jenggun, bahwa waktu pemenang pertama Gadis Sampul 2023 ini adalah hat-trick dari pemenang tahun 1987. Jadi Gadis Sampul pertama tahun 87 itu adalah Monica Gunawanova. Dan Gadis Sampul 2023 itu adalah keponakannya langsung, Matacha Keren ya. Karengkuan. Itu bisa kayak sejarah berulang. Sejarah ya. berulang kan, makanya aku bilang itu hat-trick. Iya, terus kan yang siapa anaknya Meli menang juga ya? Anaknya Meli juara 3. Juara 3 kan? Ibunya pun juara 3, Gadis Sampul 90. Iya, itu dia. Jadi makanya itu sejarah itu berulang dan itu menarik ya, itu fenomena menarik, dan di situ sebetulnya bisa jadi trigger atau bisa jadi penyemangat buat gadis-gadis remaja untuk ikutan Gadis Sampul nanti 2024. Jangan julid aja gitu. Betul, Ya betul, kan? betul, Gitu. betul sekali. Jadi dan ajang Gadis Sampul itu dengan segala penyelenggaraannya, dan walaupun sekarang udah berbeda format karena untuk seleksi itu, untuk seleksi kan ngirim video dan segala macam, tapi itu tuh kita dapat sesuatu lah, pembekalannya tuh masih, dan pembelajaran dalam kehidupan. Iya, dalam Lu pernah ikut kehidupan. ajang ini. Betul, karena aku tahu banget tim Gadis yang sekarang pun masih menggunakan misalnya kayak mengajarkan etika dan apa tuh dalam masa karantina, yang walaupun dulu nggak sepanjang dulu ya karantinanya. Kalau dulu kan tetap ada. karantinanya panjang. Iya. Panjang banget. Dan bener-bener dimasukin kayak asrama kan, Iya. di hotel, dan ada Kebayang kelas-kelas. kebayang dulu belum ada sosial media, belum ada smartphone. Remaja-remaja putri itu dikumpulkan di karantina, nggak bisa bertemu dengan keluarga, Nggak boleh. diawasi oleh Mbak LO dari Gadis itu yang Chaperon, judes ya, istilahnya. chaperonnya itu, Mbak chaperonnya Mbak Ria Hade. Itu legendaris tuh, Teteh Ria. Oh, Sebagai, ya kan? halo Teh Ria. Sebagai chaperon itu, aku pun dulu baru masuk, aku kan masuk ke Gadis tahun 94. Itu udah selesai ya, menjelang baru selesai, enggak baru selesai, menjelang malam final Gadis Sampul tahun 94. Ira Aku ingat, Rayani. Ira Rayani, bener banget tuh. Jadi aku baru masuk Gadis itu, aku udah disuruh jadi chaperon. Jadi aku pun belajar dari Teteh Ria tuh gimana untuk jadi chaperon. Jadi benar gitu. kan, kehidupan itu selalu punya pembelajaran. Punya pembelajaran gitu. Jadi aku jadi dulu sebagai orang yang nggak tahu apa-apa mengenai pageant gitu, juga jadi tahu, oh ternyata tuh penyelenggaraan tuh kayak gini. Terus tahun berikutnya meningkat, aku jadi stafnya Mas Ai untuk ngurusin malam final. Kan itu semua belajar tuh, Gun. Dari situ semua ngurusin gimana panggung, ngurusin gimana Waktu Jakarta Fashion Week, lighting. Exactly, betul banget. Itu menjadi pengalaman berharga ketika aku menjadi program and show director di Jakarta Fashion Week. 4 tahun loh aku di Jakarta Fashion Week. itu dengan skala yang lebih besar Skala lagi. yang sangat besar, ngurusin desainer, model dan apa Dengan gitu. korelasi banyak orang. Betul, panggungnya gimana, aku dari pagi ke pagi harus di situ, ngebrief, pokoknya itu pembelajaran banget. Pokoknya ketika jadi jurnalis di Gadis tuh belajar deh. Betul. Aku rasa semua orang yang pernah jadi jurnalis bekerja di majalah Gadis setuju sama aku bahwa kita tuh belajar banyak hal ketika di Gadis. Nggak cuman menulis. Lah, saya Nah, nih ya, tuh Guni aja kan. Jenggun ini bukan karyawan Femina Group. Tapi dia ini Tapi loh terhitung. selalu dikira oleh orang-orang Jenggun ini karyawan majalah Gadis.
Guni tuh tinggal cuman punya kartu absen aja di Femina Group dulu tuh. Orang tiap hari ada di kantor kita. Gimana? Terus kalau ada apa-apa gitu, Guni, ini gini Guni gitu. Gitu. Oh. Ya kan? Iya. Jadi Kenapa nggak coba apply? aku tahu kapasitas, jadi aku mungkin tidak akan lulus. Sampai kita tuh semua punya tas yang sama. Gara-gara Guni. Yalah, ya itulah makanya aku bilang kisah kehidupan itu memang Iya. banyak bakal. Makanya aku bilang Guni yang sekarang pun juga tidak akan bisa menjadi seperti sekarang kalau tidak yang dulu. Amin. Pertemananku dengan orang-orang ini, makanya aku bilang tadi kalau disebut Mbak Teni juga mentor, ya mentor secara tidak langsung kan dengan ngobrol dengan kita tuh selalu berusaha bertemu dengan bagaimanapun caranya. Dulu tuh sempatlah dulu aku masih berkantor di mana, Mbak Teni masih di Kuningan. Ketemu di tengah-tengah yuk dekat stasiun Sudirman. Nah kan mie ayam, mie luas ya kan gitu. Jadi ya memang ya benar kehidupan itu orang tuh perlu punya mentor dan role model sebenarnya. Jadi supaya apa? Bisa belajar, oh ya orang ini begini, aku ngambilnya dari sisi yang ini deh gitu. Iya Gun, sama vice versa sebetulnya. Gini, ketika kamu ketemu orang yang kamu anggap mentor, taruhlah kamu ketemu Mbak T ya, ketemu Mbak T sebagai mentor kamu, dan kita tuh nggak tahu gimana, kita tuh selalu nyambung. Kayak universe tuh merestui ya, semesta mendukung, kita tuh temenan terus gitu. Betul. Dari zaman kapan kita ada di Gadis sampai sekarang pun gitu tuh kita temenan terus. Tapi jangan kira Gun, bukan cuman kamu yang oke lah kamu bilang kamu butuh mentor dari yang didapat dari aku, tapi aku juga belajar gitu dari kamu. Kita tuh selalu belajar juga dari orang gitu. Guni belajar dari aku mungkin pada ABCD gitu. Nah, aku juga belajar dari kamu loh, jangan salah gitu. Aku belajar dari bagaimana kamu berpikir, bagaimana juga kamu menemukan solusi dari keruwetan hidupmu gitu misalnya, ya kan? Iya sih. Ya, sampai kalau kamu lagi cerita gini gitu, relationshipmu dengan siapa, terus kamu gimana Gun? Ya aku gini Mbak, itu pun aku belajar loh gitu. Terus aku juga belajar bagaimana gaya ekspresifnya aku ya. Iya. Dan aku juga belajar bagaimana juga kamu menyikapi misalnya ya kayak itu waktu kamu di layoff dari perusahaan gede itu. Perusahaan gede itu. Aku tuh bisa ikut merasakan betapa getirnya kamu, tapi bagaimana juga kamu santai ya, dan tanda kutip santainya kamu untuk ya udahlah, bagaimana lagi gitu, ya kan? Nah itu juga yang aku bawa dalam hidupku gitu Gun. Jadi kita tuh Aku selalu tuh saling mempelajari. Orangnya Gun, tuh belajar. sebenarnya nggak mau ribet sebenarnya. Memang Iya. kadang getir gitu, tapi ya udahlah, jangan berlarut-larut juga. Benar banget gitu. Karena kan life goes on. Apa sekarang kan anak-anak sekarang bilang gagal move on ya. Ya. Jangan sampai kan kita gagal move gitu. on. Gitu. Ini perbincangan menarik tapi harus selesai. Emang udah selesai? Dikit lagi sih. Oh gitu. Ya ampun. Mau dipasin aja lah biar ini. Cepet ya? Cepet. Ternyata. Padahal ngobrolnya kayaknya ngalor ngidul. Iya. Gitu. Apa bikin part 2? Oh enggak. Kok gue yang ngatur? Tuh kan mulai kan ngatur. Ya tapi gini, kita itu mungkin karena memang ya takdir sih ya. Takdir bahwa zodiak itu memang berpengaruh juga dalam kehidupan gitu. Aku percaya itu loh. Jadi Virgo, Maksudnya gini, orang tuh bahkan suamiku tuh bilang, kamu ini apa-apa disangkut-sangkutin sama zodiak, ya biarin, aku bilang gitu. Abis aku tuh juga aku tuh dulu nulis zodiak loh di Gadis. ya. Iya, ada bukunya. Tapi memang kalau Guni sih memang tapi memang percaya juga bahwa kehidupan manusia itu ketika manusia dilahirkan, kehidupannya itu sudah diaturkan. Iya, betul. Dengan naungan dari pergerakan planet Dan konstelasi bintang itu. Oke, Virgo itu apa ini. Scorpio itu ini. Relatednya kemana? Itu kan semua memang sudah diatur di kosmik kehidupan ini gitu. Jadi memang kehidupan kita memang. Kalau menurut kamu Scorpio sama Virgo cocok nggak? Ya cocok lah. Cocok banget ya. Kalau nggak cocok, nggak mungkin Anda bisa duduk di sini. Aku bisa mengundang Anda. Aduh.
Kita itu ya, kita itu cocok karena gini nih, kita sama-sama suka atur. Terus kita suka kalau ngeliat orang suka gini nih, iya kan? Apa side eye, Side eye, bombastic side eye. Kita kalau udah gak suka sama orang gini, ya kan? Gitu. Maaf ya saudara-saudara, emang begitu jadi, kita. Kita tuh sebenarnya gini, makanya kalau mau baik-baik sama Virgo sama Scorpio, jangan cari masalah. Jangan cari masalah, emang bener, jangan cari masalah. Begitu lu kena masalah langsung gini, ya apa sih dia? Aduh. Iya, tapi gini, Virgo tuh soalnya dia tuh nggak seneng sesuatu yang kan kita tuh sebetulnya kita kan suka dibilang drama. Sebetulnya enggak loh. Scorpio tuh nggak seneng drama. Orang melihat kita drama karena apa? Karena kita galak. Betul. Gitu. Yeah. Dan kita tuh nggak seneng drama. Jadi kalau ada orang drama, udah tuh keluar tuh side eyes itu, bombastic, fantastic side eyes itu. Makanya Ari juga bilang kayak aku gitu. Ya, lu tuh bisa sebenarnya, cuma emang dasar Virgo aja. Ya emang Virgo tuh emang begitu. Iya, emang. Babli aja. Iya. Tapi Scorpio sama Virgo tuh sama-sama itu loh, perfeksionis. Oh iya, kalau perfeksionis iya. Aku tuh udah gemes kalau ada orang mulai kerja gini. Tuh apa sih ini bisa nggak begini caranya? Aduh, sini. Iya, kadang-kadang itu kita yang terjadi juga di pada suatu masa. 7 tahun itu. Sebut merek. Biarin aja. Kan tapi kan kita nanti ditut aja. Ya di nget gitu ya. Nah itu tuh perfeksionis itu akhirnya jeleknya Gun, kita tuh suka take over pekerjaan orang karena kita nggak sabar kan. Ini orang lelet banget, apa nih orang nih kok nggak bisa diajarin. Udah gini, sudah di sini deh gue yang kerjain. Nah akhirnya kita sendiri yang ribet, bukan ribet tapi kita yang kerepotan dalam arti beban pekerjaan kita menjadi bertambah. Tapi ya itu dilakukan sama Scorpio sama Virgo dengan senang-senang aja sih sebetulnya. Karena dari pekerjaan yang kita dari nggak tahu menjadi tahu itu, kita menjadi lebih ini kan, ya, kayak lebih skillful. Jadi akhirnya kita lebih pintar. Aku gitu. bisa ngerjain podcast kan aku jadi punya ilmu. Iya itu dia. Virgo sama Scorpio tuh orang-orang pintar, percaya deh. Dia apa sih? Tanyain, kalau yang Ciong zodiak apa? Ya, kita ciongnya apa ya? Kalau Scorpio tuh sama, kalau menurut aku ya, ciongnya tuh sama Leo. Ya, aku juga nggak cocok sama Leo. Scorpio tuh sama Leo, karena apa? Dua-duanya ratu. Iya. Kan Scorpio kan ayam Kalajengking. Kayak kalajengking yang suka nyapit kan. Iya. Sementara Leo kan singa kan. Singa. Dan suka ngaum gitu juga. Dan mereka selalu pengen berada di top of the world. Sama Scorpio juga. Virgo zodiak sign perempuan, anggun. Selalu harus dilihat orang. Nggak cocok sama Leo. Nah iya, kita tuh nggak cocok sama Leo. Nggak tahu kenapa tuh. Nah itu terus ada lagi yang Ciong, Scorpio sama apa ya? Aku apa ya? Ya jadi mikir. Aries ya kita. Enggak sih, Aries tahu. Enggak sih. Tapi Leo aku ya. Yang pasti sama utama Leo. sih Leo. Sama Leo karena aku beberapa kali bersinggungan dengan karakter Leo tuh ya gitu, clash. Dan aku tuh tipe Scorpio yang bukan frontal marah ya. Tapi kalau orang Jawa bilang nih Teni, oh ya udah gitu ya, lo gitu ya, gitu. Tapi dalam hati kan Scorpio tuh pendendam toh. Ya. Ya jadi Virgo tuh juga sebenarnya. Pendendam, kita tuh pendendam. Sebetulnya pendendam atau apa? Forgiven. Memaafkan tapi tidak melupakan. Iya, forgiven but not forgotten. Iya. Jadi ya udah lihat aja. Kayak kata gitu. Gus Dur, memaafkan tapi tidak melupakan. Oh, iya. aku begitu. Sama ya? Sama Virgo juga gitu. Virgo ya, gitu begitu. Deh. Gitu. Jadi dulu tuh kalau zaman waktu di majalah Gadis itu, aku pas kebagian nulis, kan ada beberapa penulis ya, ada kebagian nulis zodiak itu, aku seneng banget tuh nulisnya. Makanya balik lagi kalau ngomongin kontes kita tadi dalam buat kehidupan, refleksi 2003 2020 itu memang sudah diatur semua sama universe. Semua udah diatur tinggal sama universe. cara kita bacanya aja. Betul, dan memang kan bahkan dalam
kitab suci agamaku ya, di dalam Al-Qur'an tuh kita tuh hidup kita tuh udah semua udah tertulis gitu. Lo lahir kapan, kamu dapet jodoh, menikah kapan, kamu mati pun kapan, tuh udah ada semua. Makanya. Nah sekarang kan tinggal kita ngisi nih, Ngisi, betul. yang dalam jangka waktu yang udah ditetapkan sama yang di atas gitu kan. Betul. Gitu ya, kita kadang-kadang kita juga ngisinya, kita blow on juga sih Ya. ngisinya. Ada blow on juga. Kadang-kadang yang ngisinya, aduh udah deh, ntar aja deh. Gitu. Tapi ya udah, itu kan dinamika hidup ya gitu. Betul. Kadang-kadang kita bego blow on, terus kadang-kadang juga kita pinter banget ngadepin hidup gitu kan. Adalah gitu. gitu. Ya cuman yang pasti jangan sampai kita ngejudge orang. Itu aja sih. Aku masih belajar itu. Iya. Ngejudge orang dalam arti gini loh. Maksudnya gini, kita menilai orang dengan ya itu tadi fantastic bombastic side eye kita, ya udahlah karena emang itu udah kayak Itu ininya sudah kita ya, karakternya kita. Signaturnya kita. Iya, tapi kalau sampai mengucapkan dengan lu tuh begini sih, aku menghindar banget, jangan sampai. Kita jangan sampai, karena we never know dia lagi ngapain kan. Ya, betul. Gitu. Ngejudge dalam sampai kata-kata ya, maksudnya sampai itu diucapkan dan sampai itu menjadi shaming gitu, maksudnya mempermalukan dia gitu. Aku tuh nggak mau banget. Ya kalaupun itu ya udahlah dalam hati aja gitu ya. Betul. Di dalam hati aja dulu. Yang menahannya juga dengan susah payah. Untuk di dalam hati pun nggak keluar gitu. Kadang-kadang gitu. Ini sampai kayak sekarang nih, Mamam dia lagi masa kampanye nih kan. Aduh, banyak banget kan orang udah mulai keluar kata-kata nggak senonoh itu. Udah nggak bagus Bahkan untuk presiden kita yang sekarang itu, dulu lo puja-puja, sekarang hanya karena dia punya move yang kita nggak mengerti juga gitu tuh, wah langsung dihujat. Dari diceritakan. Nanti kita bahas setelah langsung dihujat-hujat. Buat aku jangan deh kayak kemarin tuh aku juga sempat ngobrol tuh sama anakku kan di UGM kan, si Jo di UGM. Terus aku tanya, itu kenapa sih ketua BEM kamu tuh sampai ngomong kayak gitu maksudnya itu nggak bagus loh. Siapapun itu ya, maksud aku bukan juga tim suksesnya beliau gitu, tapi sebagai manusia kita tuh nggak boleh degradasi orang, apalagi nih anak muda, dan itu tuh orang tua ya, bagaimanapun nggak bisa tuh, itu etikanya nggak kena tuh, nggak nyampur tuh, maksudnya untuk bahwa lu mempermalukan seseorang gitu. Dan lo tahu apa, sampai bilang bahwa dia alumni paling memalukan tuh, lo nggak boleh ngomong kayak tuh. Anakku tuh bilang, don't worry bu, dia juga udah jadi public enemy di UGM gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Jadi maksud aku, jangan deh, kita tuh jangan sampai keluar omongan yang mempermalukan, merendahkan, menghina gitu tuh, jangan sampai deh Guni. Amit-amit. Iya, begitulah. Closing ya, harus tutup ya. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak. Final word dulu. Ini iya. Kan kalau dibilang hidup nih kan banyak kisah ya, how we read it, the pages itu kan tergantung. 2024 kacamata seperti apa yang mau Mbak pakai? Oh, oke. Kacamata seperti apa? Oh gitu ya. Bah, berat nih pertanyaannya, Bu. Nggak pertanyaan sih sebenarnya itu. Statement aja. Oh, statement. Oh, oke. Jadi aku ngomongnya dari Bapak gimana? produser aku loh itu. Enggak, jadi aku ngomongnya bagaimana? Karena kita kan pengen dengar, Mbak ini kan udah ngelewatin banyak banget ups and down, high tide, low tide. Pengen dong di-share wisdomnya 2024 nih, how do you forecast this year? Dan buat kita-kita nih yang anak muda gitu, ada nggak titipan wisdom apa supaya langkah kita nggak salah manuver, dan supaya 2024-nya bisa lebih melesat. Beriman ya, 2024 lebih melesat. 2024 melesat. Keren tuh kata-katanya. Harus dipakai tuh nanti sama Guni. Oke. Iya, 2024 ini buat Indonesia ya, it's not gonna be easy karena tahun politik kan. Yeah. Kita kan ada pemilihan presiden, ada pemilu gitu. Walaupun ini nggak seheboh di tahun 2014 dan 2019, ini kayaknya kan lebih kalem ya sekarang ini ya. Tapi tetap aja kebencian,
ujaran kebencian, bahkan kebencian itu sendiri itu udah spreading di mana-mana di media sosial. Kalau aku sih merasa bahwa ini adalah sebetulnya tahun di mana aku yang generasi udah tua-tua gini, maksudnya generasi X atau generasi boomer ya di atasku tuh bisa lebih megangin, dalam arti bisa lebih mengayomi si anak-anak muda ini untuk lebih paham pada dinamika politik dan dinamika kepemimpinan di Indonesia, pemerintahan di Indonesia. Janganlah kita malah berantem sendiri juga dan malah jadi api kompor. Udah nggak zamannya. Maksudnya di umur gini sih seharusnya wisdom kita itu dipakai, jangan malah jadi kompor meleduk gitu. Jadi malah kadang kebalik menjadi kompor. Ya, itu dia makanya. Sementara si anak-anak muda ini yang tahun ini adalah persentase terbesar kan, mereka jadi pemilih kan. Bahkan ada yang pemilih pemula tuh, kayak anakku tuh pemilih pertama itu. Jangan dibuat bingung. Jangan dibuat bingung, betul. Tapi harus dikasih wisdom. Betul, gini. betul. Dan itu perlu banget dari kita yang ya generasi aku lah gitu. Dan 2024 ini kan kalau Cina tuh tahun naga ya. Oh, tahun ini gitu. naga ya? Tahun naga. Jadi harus kita juga lebih kencang usahanya dan semoga lebih cuan ya. Dalam arti bukan tahun yang mudah juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kan pasca pandemi ini kita belum take off ya. Belum. Gitu. Tapi justru ini adalah satu tahun kebangkitan kalau menurut aku. Karena 2003 kemarin kan masih ya gitu. Kalau 2024 tuh biasanya tahun kebangkitan. Dan buat anak-anak muda, buat anak-anak yang anakku tuh udah generasi Z ya. Terus apalagi buat di generasi di bawahnya tuh aku berharap lebih banyak belajar. Lebih banyak membaca. Tuh. Karena anak-anak sekarang tuh instan, nggak mau baca. Banyak banget ke media sosial, yang dibaca cuman yang di media sosial. Padahal buku-buku yang bagus sekali, jurnal apapun itu yang bagus itu tuh menunggu untuk dibaca. Perpustakaan udah makin keren, udah makin kece. Terus buku-buku juga sebetulnya udah makin banyak. Oke lah, ada banyak buku digital, pergunakan itu untuk dibaca. Jangan hanya baca caption media sosial. Gitu loh maksud aku. Dengerin yang kayak begini nih, kita podcast itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dibarengi dengan juga banyak baca. Betul. Karena itu akan menjadi background dari pemikiran-pemikiran kita. Dan gitu. menjadi pembelajaran buat kehidupan nantinya. Betul banget. Jadi baca. Iqra. Bacalah. Baca buku, baca situasi, baca hati. Betul. Ya kan? Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Mbak Te untuk hari ini. Jadi ya buat teman-teman Jenggun, demikianlah pembicaraan kami hari ini. Semoga bermanfaat. Ya kalau suka silakan di-share, di-komen, dan jangan lupa subscribe di Jenggun. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.